Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasal yang ketiga, ayat 7-14. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Pekerjaan seruan pertobatan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis mendapatkan sambutan dengan antusiasme yang cukup tinggi dari orang banyak. Dicatat bahwa ada banyak orang yang bersedia untuk dibaptis oleh Yohanes. Namun mengapa Yohanes justru menolak mereka? Padahal pada bagian sebelumnya Yohanes sendirilah yang mengundang orang banyak untuk memberikan diri mereka mengalami baptisan tersebut. Penolakan itu dilontarkan Yohanes karena banyak orang yang ingin dibaptis hanya menganggap baptisan itu sebagai sebuah formalitas ritus yang tidak bermakna. Padahal, seperti yang sudah diserukan oleh Yohanes pada ayat sebelumnya, bahwa baptisan yang akan dia layankan merupakan tanda dari kesediaan orang untuk memasuki hidup yang menyambut kehadiran Tuhan, atau sebagai tanda orang yang mau membangun keintiman hidup bersama Tuhan. Itulah mengapa setiap orang yang bersedia dibaptis juga bersedia untuk mengupayakan pertobatan dalam hidupnya. Namun ternyata banyak orang yang tidak menghiraukan seruan pertobatan tersebut. Mereka ingin merasakan baptisan tanpa mengubah hidupnya. Itulah mengapa Yohanes memberikan teguran yang sangat keras kepada orang-orang Yahudi yang merasa menjadi anggota tetap komunitas Allah. Mereka menyangka garis keturunan yang mereka dapatkan dari Abraham, Ishak, Yakub telah memberikan mereka jaminan tetap untuk mengalami hidup dan keselamatan dari Tuhan. Yohanes dengan tegas berkata, "Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Setiap orang yang ingin bertobat dan telah menyampaikan keputusan itu di hadapan Tuhan perlu menunjukkan sikap nyata sebagai bukti keseriusan pertobatannya. Setelah hari kemarin kita mendapatkan nilai dari sebuah pertobatan berdasarkan seruan dari Yohanes Pembaptis. Sekarang kita dapat belajar mengenai pentingnya aksi nyata dari pertobatan. Hal ini karena pertobatan adalah keputusan untuk mengubah kehidupan, bukan kumpulan kata yang dideklarasikan. Inilah mengapa setiap keputusan pertobatan harus tidak bisa tidak disertai perubahan perilaku yang nyata. Marilah kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami telah diingatkan oleh firman-Mu tentang pentingnya menunjukkan perubahan dari pertobatan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Inilah bukti keseriusan dan komitmen hidup kami sebagai umat-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mewujudkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.